leungeunna tiis. Leungeunna tiis. Nah, apa itu artinya, Wak? Jadi dari tangannya dingin kalau, gitu. Jadi kalau Alhamdulillah telah rilis podcast pertama dari Media Tropis. Yang alhamdulillah sekarang ini saya untuk tema diawali dengan tema pertanian. Dan alhamdulillah juga sudah bertemu dengan salah satu tokoh petani inovatif dari Curugemar yang bernama Waiman. Kumaha sehat, Wak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wak, kira-kira pertama Wak menggagas atau memilih hidup sebagai seorang petani itu dimulai dari tahun berapa? Terus diawali di tempat di mana? Dan apa yang menjadi motivasi Wak untuk terus menggagas, untuk terus berbuat demi pertanian di daerah? Pertama kali memulai usaha di bidang pertanian itu di tahun 2016. Awal-awal belajar pertanian hortikultura, tapi nggak langsung di tempat yang sekarang, tepatnya di Takokak. Di Takokak 2 tahun. Tapi di awal tahun 2018 itu yang dibudidayakannya bukan di hortikultura, lebih ke tanaman pangan. Dan yang paling diutamakan adalah varietas dari padi hitam. Padi hitam. Oh, jarang pisan wanya, atau jarang sekali orang menanam yang biasanya padi itu putih atau merah. Wak berinovasi untuk membuat padi dengan warna hitam, dengan varietas itu sendiri ya, Wak? Ya. Oke. Sebenarnya Wak dari mana? Gitu. Tadi kan Wak memulai pertanian di Takokak, terus kemudian pindah tahun 2000 berapa? 2008 ke Curugemar. 2018. 2018. Ya. Tepatnya saat ini saya tinggal di Kampung Cibolang, RT 03, RW 03, Desa Curugkembar, Kecamatan Curugkembar, Kabupaten Sukabumi. Jadi ada beberapa alasan kenapa memilih membudidayakan padi hitam. Salah satunya adalah dari demografi yang ada di wilayah Curugkembar. Nah, dari luas desa 600, sekian hektar, 285 hektar hingga 300 hektar itu adalah luas lahan sawah produktif. Nah, maka dari situ bisa dipastikan mayoritas pekerjaan yang ada itu dari pertanian. Sementara saat ini padi yang sering dibudidayakan adalah padi konsumsi biasa, dan nilai jualnya pun standar atau sama seperti yang ditetapkan oleh pemerintah atau bahkan bisa lebih murah. Nah, kelebihan dari beras hitam atau jenis padi varietas khusus di sini itu mempunyai harga yang lebih tinggi karena tidak tercantum di HET. Kalau beras yang lain ada HET-nya, jadi ada aturan pemerintah. HET itu harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Oke. Kalau tidak bisa keluar dari itu berarti, Wak? Atau bisa saja sebetulnya? Seharusnya kalau aturan kita hitung apa namanya, modal terus tenaga itu kan mungkin lebih sulit daripada kita menanam padi biasa. Betul. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari nilai harga harusnya nggak sama ya. Nggak keluar dari aturan itu. Namun yang terjadi di akhir 2023 dan awal tahun 2024 ini adalah rekor tertinggi harga beras di Indonesia. Semua jenis beras atau tertentu? Semua jenis. Berapa, Pak? Semua jenis beras. Sekarang untuk terakhir itu harganya 15.000 per kilo. Sementara menurut aturan HET-nya itu ada
hanya sekedar 10.900. Nah, apa yang menyebabkan sehingga HET dari pemerintah, kemudian petani terus menjual lebih daripada yang ditetapkan oleh pemerintah? Nah, itu apa? Kalau kira-kira? lebih pastinya saya kurang paham. Oke, Cuma mungkin saja yang karena pertama karena ada faktor El Nino tadi, kemarau El Nino, berkepanjangan. oke, pengaruhnya luar biasa. Akhir-akhir ini kita dilanda kemarau antara kalau nggak salah 5 bulan, Wak. bulan, 6 bulan lah, 5 Lima- sampai 6 bulan. Luar biasa. Sulit bagi semualah Ya. apalagi petani yang memang mungkin metodologi bekerjanya dari tanaman. Ya, ya. Oke. Terus kira-kira setelah sekian sekian perjalanan Uwa nih, sebagai seorang petani, apa sih yang mendorong Uwa memilih menjadi seorang petani? Apa semangatnya? Pertama karena memang dari kecil suka menanam. Jadi dulu waktu usia SD lah, kalau misalkan habis pulang sekolah nemu bibit-bibit atau biji yang biasanya baru tumbuh tunas ya biasa kan kalau di pinggir jalan ada yang buang buah-buahan gitu ya, jadi suka dipungut, suka kita tanam. Dan kalau di kampung itu biasanya aya nu disebut leungeunna tiis. Nah, apa itu artinya, Wak? Jadi dari tangannya dingin gitu. Jadi kalau dari kecil itu kita kalau misalkan nanam itu alhamdulillah suka nggak jadi itu suka tumbuh. Iya. Berarti setiap orang beda-beda berarti. Bisa jadi sih. Termasuk saya itu, Wak. Ya. Pelakan teh tara bener. Tara jadi. Tapi Wak ya mungkin karena tangan-tangan dingin atau tangan-tangan hangat yang menjadikan Uwa sebagai petani dari kecil menanam meskipun menang mulung dari mana saja tetap jadi dipelak jadi. luar biasa. Sejauh ini, Wak, apakah Uwa mengkhususkan atau tidak pembudidayaan tanaman, misalnya fokusnya kemana sih gitu, misalnya ke beras, apakah ke tanaman-tanaman yang lain atau bagaimana, Wak, mengkhususkan dirinya? Fokus pertama masih di beras hitam. Kenapa beras hitam? Masih di beras hitam karena itu tadi luasan lahan pertanian yang ada di Curug Kembar khususnya itu sebagian besarnya adalah sawah. Oke. Nah, sementara untuk meningkatkan hasil dari apa yang kita budidayakan, maka kita perlu varietas yang unggul, produktivitasnya tinggi, kemudian nilai jualnya pun harus tinggi. Maka dari situ dipilihlah beras hitam ini. Sebelumnya memang sebelum ke beras hitam tadinya kita mau budidaya yang namanya Black Madras. Apa itu, Wak? Nah, jadi ada jenis apa? Ada padi namanya Black Madras. Nah, Black Madras ini padinya seperti padi biasa. Yang membedakan adalah dia dari mulai batang hingga daunnya itu warnanya ungu kehitam-hitaman. Beras sama daunnya warnanya ungu. Ya, tapi berasnya sama putih. Nah, dalamnya. Ya, tapi menurut para peneliti dan orang mungkin yang sudah membudidayakan, dipercaya beras ini dikhususkan untuk orang yang menderita diabetes. Nah, beras itu dikhususkan atau diprioritaskan untuk orang-orang yang diabetes karena kandungan gulanya rendah. Ya, biasanya glycemic indeksnya itu rendah. Dari situ karena kita nggak menemukan sih, waktu itu kita nggak mampu beli benih Black Madrasnya. Nah, kita konsultasi dengan penyuluh pertanian Kecamatan Curug Kembar. Ada bantuan dari Kementerian Pertanian yang menyalurkan benih padi hitam. Nah, ini padi hitam yang ini namanya
varietasnya jeliteng. Jadi ini Jeliteng. dirilis oleh BB Padi tahun 2019. Jadi sebetulnya di 2019 saya mulai ke budidaya yang padi hitam ini, dan alhamdulillah sampai sekarang. Oke. Selain beras hitam, Wak, apalagi nih kira-kira? Selain beras, Apakah bendana ataukah apakah menjadi minuman untuk herbal dan sebagainya? Kira-kira apa lagi selain beras? Ada. Jadi selain beras hitam masih ada beras-beras khusus yang lain. Seperti beras merah, ketan hitam, dan ketan putih. Cuma untuk saat ini kita nggak bawa sampelnya. Dan ada juga dari minuman herbal, tapi kita kemas dalam bentuk teh celup. Nah, ini salah satunya. Jadi ada teh herbal merah dan juga ada teh herbal yang biru. Warnanya ini merah. Kalau yang ini merah. Biasanya kan teh itu coklat, Wak, agak kehitaman ya. Ya. Kalau ini merah. Komposisinya ini apa aja, Wak? Sehingga misalnya menjadikan ini menjadi obat herbal, terus kemudian warnanya jadi merah. Itu apa saja kira-kira, Wak? Kalau pigmen warna merah itu dia dari bagian kayu yang kita merah masukkan, ada namanya kayu secang. Kalau bahasa ilmiahnya Biancea sapan. Dan untuk yang teh herbal merah ini kita menggunakan 3 bahan. Jadi ada satu Biancea sapan. Yang kedua ada Archangelisia flava, atau biasa orang sini menyebutnya kikoneng. Kikoneng karena memang kalau si kayunya kita potong, warnanya itu kuning di dalamnya tuh. Yang ketiga ada satu lagi namanya kimenter. Selain teh ini, Wak, kan ini warnanya merah, apakah ada lagi, Wak, meracik, apakah bagaimana sehingga ada lagi tipe teh yang ini untuk penyakit apa, dan teh yang B misalnya dengan warna apa untuk penyakit apa? Ada lagi yang teh biru. Teh biru. Itu komposisinya sama atau enggak, Wak? Beda komposisi. Jadi kalau yang ini yang merah tadi sudah disebutkan dari 3 bahan. Kalau yang biru ada satu bahan namanya Clitoria ternatea, atau sering kita sebut dengan bunga telang. Itu yang tadi terus yang ini khasiatnya apa saja yang membedakan? Kalau bagi teman-teman misalnya ada penyakit apa gitu, Wak, tertentu, nah bisa menjadi alternatif ini atau menjadi prioritas sehingga penyakitnya bisa berangsur-angsur atau lebih cepat sembuh. Baik. Jadi untuk teh herbal yang merah ini sangat bagus untuk sistem imun tubuh, untuk menjaga stamina. Terus untuk detoksifikasi tubuh, artinya untuk mengeluarkan semua racun yang ada di dalam tubuh. Dan untuk khasiatnya yang selama ini sudah ada testimoni dari beberapa konsumen, yaitu bisa untuk penderita asam urat, kemudian penderita diabetes, terus baik juga untuk penderita penyakit jantung. Sangat baik untuk penderita hepatitis ataupun liver. Dan kalau misalnya ada saudara yang tadinya dia kena penyakit paru. Nah, kalau penyakit paru mau jenis apapun, tuberkulosis atau apapun, biasanya dia ada berobat jalan selama 6 atau 9 bulan. 9 bulan. Ya. Nah, di situ dia akan terbiasa dengan bahan-bahan kimia dan ada residu kimia yang terkandung di dalam darah. Nah, maka untuk mensterilkannya itu bisa dengan teh merah ini. Manfaatnya sangat banyak ya, teman-teman. Sangat banyak. Ini bisa menjadi jalan yang lain atau jalan alternatif bagi teman-teman siapapun itu, termasuk mungkin bagi saya, Wak. Saya ini orang yang sering masuk angin, Wak. Masuk angin. Tetapi saya akan coba nanti, Wak, untuk khasiatnya. Saya juga percaya karena dengan yang saya tahu, obat-obat herbal itu lebih baik daripada obat kimia. Begitu. Sejauh ini, Wak,
apa tantangan besar yang Wak hadapi di dalam Wak bertani? Tantangan terbesar, Wak. Tantangan terbesar saat ini ketika kita mencari informasi untuk saat ini sebetulnya sangatlah mudah. Sangatlah mudah. Oke. Justru kesulitannya itu bukan mencari informasinya, tapi kitanya memfilter informasi mana yang kita benar-benar proporsional sesuai yang kita butuhkan, karena banyak sekali referensi ataupun pengetahuan yang ada utamanya di internet itu hoax gitu, atau sumbernya kurang jelas. Ya. Untuk misalnya kita bisa mendapatkan informasi yang sahih gitu ya, yang terpercaya, kira-kira harus kemana? Secara umum lah gitu. Kalau spesifikasi kan bisa ke orang-orang yang mungkin kompeten di bidang pertanian, termasuk ke UA misalnya. Tetapi orang yang awam, nah ingin mencoba misalnya dengan bertani, teman-teman kita anak muda, apa sih yang menjadi bahan dasar atau ilmu apa sih yang kita bisa pelajari, di mana sih itu kira-kira? Jadi gini, idealnya kalau di dalam bahasa Sunda itu ada peribahasa gak apa-apa bodoh, tenanaun bodoh gini, penting bodoh alewo. Bodoh alewo teh tatanya gitu, Wak? Daik tatanya. Nah, ternyata mungkin peribahasa itu masih harus dilanjutkan. Digunakan. Jadi idealnya itu kalau memang mau bertanya itu dipastikan bertanya kepada ahlinya. Oke. Terutama dalam bidang pertanian. Maaf, bukan berarti saya ahli dalam hal ini, tapi kan pengalaman selama ini jam terbang, apa yang pernah saya lakukan dan saya pelajari itu. Jadi pertama, di setiap daerah itu ada yang namanya penyuluh pertanian. Pertanian. Ya, di setiap desa ada apa gimana? Di setiap kecamatan itu ada. Di setiap kecamatan. Itu dibawahi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kota dan di bawah Kementerian Pertanian juga. Jadi kita bisa minta referensi ke mereka tentang mungkin syarat tumbuh atau apapun hal yang berkaitan dengan pertanian, agar kita terhindar dari hal-hal yang sesat tadi. Karena gini, ketika kita bertanya kepada orang yang bukan ahlinya, sudah bisa dipastikan sesat atau pasti gagal atau dina alus nage penyakit gitu. Jadi pasti nanti dina bener na oge ya bener gitu, belajar dina kesalahan. Nah seperti itu. Jadi tantangan yang pertama dari mulai mencari pengetahuan yang jelas. Nah itu jadi tantangan. Yang keduanya karena yang kita budidayakan itu masih belum terlalu banyak orang. Yang membudidayakan itu, maka kita harus siap dari segi mental juga. Karena pandangan dari orang apa bagaimana itu, Wak? Ya, pandangan dari orang lain. Terutama para petani-petani yang ada di sekitar, itu kadang-kadang mungkin faktor senioritas atau apalah, saya kurang paham. Cuma dari situ kita harus punya mental yang kuat juga. Jadi ketika kita meniatkan diri untuk menanam dan membudidayakan satu varietas, kita harus ambil juga resikonya. Tapi kan kita juga ada dasar, Wak. Paling kan tadi mau seperti varietas dan semua itu kan sudah teruji legalitasnya. Cuma mungkin stigma itu yang harus kita kuat di dalam menghadapinya. Karena memang di daerah kita mungkin, Wak, ya, banyak orang-orang yang mungkin merasa aneh atau apakah itu dengan senioritas dan lain sebagainya. Ini ada sejarahnya juga. Padi hitam. Jadi padi hitam. Padi hitam itu dulu dikenal dengan nama Forbidden Rice. Forbidden Rice. Ya, jadi kenapa Forbidden Rice? Kalau mungkin disebutnya beras terlarang. Nah, jadi beras terlarang. Jadi disebut beras terlarang itu karena memang awal mula ditemukannya itu dia dari Cina. Dan dikhususkan ini untuk keluarga kaisar dan para bangsawan. Raja. Nah, jadi untuk masyarakat awam itu
forbidden gitu, jadi dilarang lah seperti itu. Dilarang, dikesampingkan. Ya, bahkan di Ah, Indonesia pun sebetulnya sama. sama saja. Ya, dulu Ah. kalau misalkan kita ngobrol sama para orang tua yang udah eh, pernah mengalami masa-masa dulu ya, ada di kita tuh dikenal dengan pare gadog. Pare gadog. Ya, di Indonesia pun sama. Jadi si peredarannya itu yang membudidayakannya itu oleh abdi dalam. Jadi khusus untuk karangan Ningrat, kesultanan, ya, menak. kalangan apa namanya, kalangan kesultanan dan orang-orang ningrat dulu. Nah, sekarang alhamdulillah bisa berkesempatan untuk membudidayakan dan ya bisa menjualnya secara langsung ke konsumen. Dan tentu saja khasiat apapun itu bisa terjaga dan dirasa oleh orang yang mengkonsumsinya. Karena ini organik. Organik, tidak itu proses menanamnya tidak ada pestisida kimia atau apa? Alhamdulillah untuk sekarang bisa dikatakan ini full organik. Full organik ya, tapi di awal-awal itu nggak bisa. Gagal apa? Bukan gagal, jadi gini, pengembangan karena tanah yang ada di kita, mau sawah ataupun kebun, sudah terlalu lama menggunakan bahan kimia sintetis, baik itu dari pupuk ataupun pestisida. Nah, maka ada residu yang masih tertinggal dan itu harus di clear, di netral, dipulihkan dulu. Harus dipulihkan lagi. Dan itu membutuhkan waktu yang lama, yang cukup lama. Wah, dari mulai menanam varietas ini, Wak, berapa lama itu, Wak, sampai berhasil begitu? Kalau dibilang berhasil, mungkin belum ya. Tapi ini dari 2019, baru di awal-awal 2023 kita baru bisa full. Jadi baru dikatakan bisa full organik itu kita produksi pupuknya sendiri, kita produksi pestisidanya sendiri. Ya terserah kata orang lain berkata apa, yang jelas petani itu harus mandiri. Karena ketika ada pertanyaan petani itu sejahtera, jawabannya satu. Apa itu? Ya, petaninya harus mandiri. Mandiri. Mandiri di situ adalah kita jangan bergantung ketika mau mupuk, bergantung pupuknya kudu ayah pupukna ayah beli gitu. Terus pas mau penanggulangan hama penyakit pestisidanya harus beli, maka sebisa mungkin kita harus produksi sendiri. Produksi sendiri itu dengan elemen-elemen yang organik yang ada di sekitar kita. Oke. Terus, Pak, apa sih, Pak, atau cara mengatasi itu, Pak, masalah cuaca dan lain sebagainya? Bagaimana itu, Pak? Dengan kondisi-kondisi cuaca atau iklim yang sedemikian rupa, khususnya tempo hari atau beberapa bulan yang lalu kita dihadapkan dengan kondisi iklim yang El Nino, Pak. Bagaimana itu? Cara mengatasinya agar kita tetap produktif sebagai petani, Pak? Kembali berguru kepada alam. Ya. Jadi saat ini kita mencoba untuk menerapkan sebuah sistem pertanian organik yang disebut dengan sistem pertanian jadam. Ya. Jadi jadam itu adalah pertanian organik yang digagas oleh orang Korea Selatan, namanya Yung Sang-cho. Yung Sang-cho. Ya, Yung Sang-cho. Jadi dia sangat terkenal di dunia pertanian organik. Kenapa jadam? Karena kalau menurut hemat saya itu yang paling relate dibutuhkan para petani yang ada. Dan keuntungannya adalah apa? Harusnya kita yang berada di iklim tropis bisa lebih diuntungkan. Karena apa? Karena Korea Selatan kan subtropis. Dia 4 musim. Sementara di kita hanya 2 musim. Nah, ini sebetulnya sebuah keuntungan. Nah, di situ saya beli bukunya, belajar baca bukunya. Bukunya apa tuh, Pak? Judulnya? Ada Jadam Ultra Low Cost Organic Farming. Jadi beliau ini mengklaim pertanian yang dengan biaya sangat rendah.
Karena kenapa sangat rendah? Karena itu tadi, pertama dari pembenah tanah buat sendiri, Oke. pupuk buat sendiri, pestisida buat sendiri, gitu. Dan itu Mantap. semua dari alam, berguru pun dari alam. Kalau untuk kita orang yang punya akidah, alam di situ adalah Allah. Alam itu sendiri, Allah itu. Iya. Oke, luar biasa, Wak. Terus, Wak, gimana caranya Wak menjual hasil pertanian Wak? Apakah di situ ada terlibat langsung dengan Wak terlibat langsung dengan pemasaran, atau melalui pemerintah, atau melalui apa, Wak? Awal-awal sempat kita jual ke seperti apa namanya, kalau di kampung ada tangkulak. Ya, Oke. cuma karena pertama nilai jualnya bukan nggak terlalu tinggi ya, cuma kita nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, dari situ mulai timbul ide untuk mengemasnya secara langsung. Jadi bisa menjual secara langsung. Kita kemas dengan kemasan vakum seperti ini. Ini adalah kemasan 1 kilogram. Selama kemasan ini tidak bocor ataupun pecah, ini akan bisa bertahan 1 tahun lebih. Sanggup bertahan 1 tahun lebih. Ya, kalau luar biasa. Kalau beras biasa, kalau kita simpan di wadah kan biasanya di karung. Nah, itu hanya beberapa minggu udah terkontaminasi ada apa jamur atau apa. Nah, kalau dikemas seperti ini bisa bertahan lebih dari setahun. Nah, dari situ kita jual, ada yang online, ada yang offline. Kalau yang offline biasanya dia yang langsung ke rumah. Kalau yang online-nya ada yang di marketplace, ada yang di social commerce itu, ada yang direct ke WhatsApp, ada yang melalui chat messenger di Facebook, ada yang via Shopee ataupun Tokopedia. Itu untuk pengiriman terjauh, Wak. Kira-kira Wak pernah ke mana saja, Wak? Ada ke Jambi, Lampung, terus saya lupa lagi. Itu terakhir luar biasa, ke Wak. Bali. Ke Bali juga pernah. Oke. Luar biasa, Wak, luar biasa. Terus, Wak, apa sih, Wak, atau ada kisah enggak, Wak? Kisah sukses atau pelajaran yang dapat dibagikan, Wak, terkait pemasaran produk pertanian dan sebagainya, Wak. Kiat-kiat mungkin, Wak. Atau kisah Wak supaya bisa oke lah dengan skala besar kita belum, Wak, ya. Kita belum. Tapi kan proses itu juga perlu, Wak. Prosesnya itu kan melalui perjuangan, Wak. Tidak mudah kan, Wak. Apalagi dengan sentimen-sentimen negatif seperti yang tadi diceritakan, Wak. Pasti kita perlu mengenalkan produk dan lain sebagainya, menjelaskan kepada customer sehingga kita dapat dipercaya, produk kita dapat dipercaya dan dengan kualitas dan khasiat yang lebih unggul gitu. Yang pertama yakin kepada Sang Maha Kuasa. Intinya rezeki itu sudah diatur, nggak akan salah alamat. Betul, Pak. Kita terus percaya diri. Jujur saja untuk 1 tahun pertama kita tanpa promosi ataupun bayar iklan, kita nggak bayar advertise. Jadi di tahun pertama itu sebetulnya murni testimoni dari konsumen. Testimoni dari konsumen. Nah, dari situ intinya kita pasrah kepada Tuhan. Dan rezeki mah moal pahili jeung terus aya pasti gitu, Wak. Oke. Terus ini, Wak, apa sih aspek dari pertanian yang memberi Wak kegembiraan sehingga Wak di dunia pertanian itu ulet terus gigih berjuang agar petani atau pertanian kita berkualitas? Apa sih yang membuat Wak bahagia sehingga melaksanakan itu dengan baik gitu, Wak? Sebetulnya ini bukan berawal dari kebahagiaan. Jadi awal mulanya itu terjadi di sekitaran akhir 2017. Saya adalah salah satu orang yang sempat keracunan. Nah, keracunan apa itu? Pestisida. Jadi pas nyemprot ya,
Pas nyemprot sempat pingsan 2,5 jam. Gara-gara pestisida. Ya, pestisida. Jadi gini, yang namanya pestisida kimia itu ada yang disebut dengan pestisida sistemik. Sifatnya itu sistemik. Nah, jadi ada yang sistemik, ada yang kontak, ada yang lambung, ada yang translaminar, dan mungkin ada temuan-temuan para ilmuwan lagi yang baru gitu ya. Saya kurang paham. Nah, yang bahaya itu yang sistemik tadi. Kenapa bahaya? Karena kita analogikan di sini, misalkan yang kita budidaya adalah tanaman cabai. Nah, ketika kita ingin menanggulangi hama dan penyakit, kita akan menyemprotkan si pestisidanya itu ke cabai tersebut. Oke. Saya ngerti. Yang sistemik itu nggak seperti kita makan sambal langsung terasa pedas gitu. Jadi langsung nyocok. Nah, yang sistemik itu gini. Jadi yang diracun pertama itu ya si pohon cabainya itu. Yang diracun pertama. Ya, jadi si lempeng nama si tangkal cabai nanti ngandung racun. Ngandung racun. Ngandung racun. Jadi ketika nanti misalkan ada serangga, ulat atau apapun yang mungkin memakan salah satu bagian dari tanaman cabai itu, dia akan mati. Apalagi manusia. Nah, pertanyaannya gini. Bagaimana tuh? Residunya itu bertahan sampai kapan? Oke. Ada limit waktu ternyata, Pak. Nah, gini. Jadi ini bukan menurut saya. Ada seorang pakar pestisida nasional. Kalau dia namanya kalau nggak salah Bapak Panut Jaya Sumarto. Yang residu kimia yang terkandung di dalam pestisida berbahan aktif karbofuran saja yang biasanya ditabur itu paling sebentar bertahan hingga 6 bulan. Paling sebentar bertahan hingga 6 bulan. Kalau paling lama, Wak? Saya kurang paham. Yang paling sebentar aja 6 bulan. Oke, berarti kalau misalnya yang terlama saja bisa 1 kali lipat, 2 kali lipat. Cabai itu usianya kan 3 bulan lebih hingga panen ya. Hingga panen. Dari menanam hingga panen. 110 hari biasanya hingga panen. Itu kan kurang dari 3 bulan. Iya, kita sudah mengkonsumsi berarti, Wak. Otomatis si cabainya itu ada sisa-sisa kimia di situ. Sisa-sisa racun di situ. Nah, dari situ, apalagi kalau dulu yang tempat saya belajar itu di Takokak, itu sudah endemik dengan pestisida yang mahal. Karena para formulator kan sudah banyak yang berdatangan ke situ. Jadi petani biasanya nggak puas nih kalau misalkan ada ulat, ayah hileud, pas disemprot tepeh pasti dihajar di pestisida, dihajar di encan ngagoler mah gitu. Nah, dan dalam waktu 2 tahun tadi ada sekitar 3 orang yang meninggal. 3 orang? Ya. Nah, sementara ketika sudah seperti itu, mohon maaf bukan menafikan kata takdir, tapi ya selayaknya manusia. Ada proses kan di situ. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pihak manapun. Kita nggak bisa menyalahkan penyuluh pertanian, kita nggak bisa menyalahkan penjual obat atau penjual pestisidanya. Itu murni resiko nantinya. Nah, dari situ karena waktu itu sempat keracunan waktu nyemprot di kebun, 9:30 saya pingsan, bangun pas adzan duhur.